Halo, selamat datang kembali dengan channel Bermatematika. Kita masih akan tetap membahas tentang bidang singgung. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bidang singgung, tapi kita sekarang akan melakukan dari perspektif yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita punya permukaan, ya, permukaan yang berwarna biru ini. Nah, si permukaan biru ini, beberapa permukaan bisa dinyatakan sebagai fungsi dari dua variabel z sama dengan fxy. Untuk permukaan yang lebih umum, kita bisa nyatakan dia sebagai permukaan ketinggian dari fungsi dengan tiga variabel. Jadi, si permukaan yang biru ini bisa kita tuliskan sebagai fxyz sama dengan k. Ya. Nah, sekarang kita misalkan tinjau, ya, kita asumsikan bahwa di titik P, si permukaan ini punya bidang singgung yang merah ini. Ya, kita ingin mencari persamaan dari bidang singgung ini di titik P. Nah, kita bayangkan bahwa kita punya kurva yang melewati titik P. Ini misalkan salah satu di antaranya. Kemudian ada juga yang ini misalkan. Ada juga yang ini. Ada juga yang ini. Misalkan kita lihat salah satunya C ini. Ya. Nah, si C ini dia berada pada permukaan fxyz sama dengan k. Karena si seluruh kurvanya dia berada pada permukaan yang biru. Jadi, kalau kita bayangkan si kurva pada permukaan ini merupakan gerak dari sebuah partikel, ya, maka si x-nya merupakan fungsi yang bergantung kepada t, demikian juga y-nya, dan demikian pula dengan z-nya. Oke. Berarti karena si kurva C ini seluruhnya terletak pada kurva, titik-titik pada kurva itu memenuhi persamaan permukaan fxyz sama dengan k. Artinya fxt, yt, zt ini sama dengan k. Oke. Nah, sekarang kita bisa menurunkan fungsi ini fxyz atau menurunkan persamaan ini secara implisit keduanya terhadap variabel t, ya. Yang sebelah kiri kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kita punya f yang bergantung kepada xyz dan masing-masing xyz-nya merupakan fungsi yang bergantung kepada t. Aturan rantai bilang bahwa untuk menurunkan f terhadap t, kita bisa menggunakan jalur x, jalur y, atau jalur z. Jadinya kita punya yang sebelah kanan kalau kita turunkan terhadap t, dia hasilnya 0. Tentu bernilai 0 karena si k ini adalah konstanta. Sehingga kalau kita turunkan terhadap variabel t, ya hasilnya 0. Sedangkan yang sebelah kanan adalah fx atau df per dx dikali dx per dt ditambah df per dy dikali dy per dt ditambah df per dz dikali dz per dt sama dengan 0. Ya. Atau kita punya yang ini kita tuliskan atau hasil ini kita tuliskan sebagai hasil kali titik df per dx, df per dy, df per dz di dot produkkan dengan vektor dx per dt, dy per dt, dz per dt, dia bernilai 0. Ya. Nah, si ini itu vektor apa? Kalau tadi si C-nya kita anggap sebagai lintasan dari lintasan dari sebuah partikel, jadi si C-nya itu adalah vektor posisi dari suatu partikel.
Ini adalah xt, yt, zt. Ya. Nah, di sini kita dapatkan si vektor gradien itu, gradien dari f besar, tegak lurus dengan vektor ini, dx per dt, dy per dt, dz per dt. Tapi ini tidak lain dari apa? Ini adalah vektor kecepatan. Dan vektor kecepatan itu arahnya kemana? Vektor kecepatan itu dia menyinggung si vektor posisi. Jadi kalau c-nya yang ini, ya mungkin kita hapus yang lain biar tidak mengganggu. Kita coba lihat. Jadi misalkan ini titik P, misalkan ini kurva C-nya. Oke. Dan ini gambarnya biar lebih enak, kita ubah dikit biar visualnya lebih mudah dilihat. Kurva C-nya sebentar ya. Kurva C-nya misalkan ini, ya. Perhitungan tadi bilang bahwa kita punya sebuah vektor, yakni vektor gradien f besar, yang tegak lurus dengan vektor singgung terhadap kurva C di titik P. Jadi dia tegak lurus dengan vektor ini. Ya. Nah, kalau kita lakukan hal yang serupa terhadap kurva pada permukaan yang lain yang melewati titik P, misalkan kurva yang lainnya yang ini, oke, maka kita punya vektor juga yang, maka si vektor gradien f ini dia juga tegak lurus dengan vektor singgung yang ini. Nah, kalau kita lakukan terhadap semua kurva yang lewat titik P, oke, maka si kumpulan dari vektor-vektor singgungnya itu tidak lain adalah si bidang singgung itu sendiri. Ya, Anda bayangkan, Anda kumpulkan semua kurva yang lewat P, kemudian tinjau semua garis, semua vektor singgung di titik tersebut terhadap semua kurva. Maka Anda dapatkan semua vektor yang berpangkal di P dan terletak pada si bidang singgung yang merah ini. Artinya apa? Artinya si gradien f ini dia merupakan vektor normal. Karena dia tegak lurus dengan semua vektor singgung. Sedangkan si vektor singgungnya completely terletak pada bidang singgung. Jadi si gradien f itu merupakan vektor yang tegak lurus dengan bidang singgung. Jadi kesimpulannya di sini, gradien f tegak lurus bidang singgung. Jadi kita punya cara lain untuk menentukan vektor normal dari suatu bidang singgung. Ya, kita lihat contoh. Diberikan permukaan x kuadrat y pangkat 3 ditambah y kuadrat x dikurang e pangkat x sama dengan pangkat y aja. Atau bentar, kita ubah dikit soalnya. Ditambah y pangkat 3 y pangkat y pangkat 2 e pangkat x misalkan sama dengan 1. Ya. Jadi kita punya permukaan ini, tentukan persamaan, ada z-nya, maaf, harusnya ada z-nya, ditambah dengan
cos Z misalkan sama dengan 3. Itu kan persamaan bidang singgung. Di titik 0,1,0. Ya. Oke. Perhatikan bahwa kalau kita substitusikan 0,1,0 ke sebelah kiri ini, kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 3. Karena jika dimasukkan, kita punya 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya. Oke. Gimana jadi untuk menyelesaikan persoalan ini? Oke. Jadi cara menjawabnya, kita nyatakan ini sebagai, tulis ulang si permukaannya, kita punya f(x,y,z) sama dengan x kuadrat y pangkat 3 ditambah y kuadrat e pangkat x ditambah 2 cos z sama dengan 3. Kemudian kita hitung gradien f besarnya, ini sama dengan turunkan terhadap x, 2x y pangkat 3 ditambah y kuadrat e pangkat x. Turunkan terhadap y, 3x kuadrat y kuadrat ditambah 2y e pangkat x, dan turunkan terhadap z, minus 2 sin z. Ya, itu gradien f-nya. Sekarang gradien f di titik yang diberikan, di titik 0,1,0 adalah, masukkan ke sini 0, sini 1, 1, di sini 0, sini 2, 1,2, berapa? 0. Ya. Oke. Jadi ini adalah apa? Si normalnya. Nah, apa persamaan bidangnya? Jadi persamaan bidangnya, ya kalau Anda hafal lebih baik, tapi kalau nggak hafal juga mudah Anda dapatkan kembali. Jadi Anda punya titik berapa tadi? 0,1,0 ya. Dan Anda ingin tahu kalau sembarang x, y, z pada bidang tersebut dia memenuhi persamaan apa. Jadi si vektor ini tegak lurus dengan si vektor gradien f. Berarti apa persamaan bidangnya? Kita punya vektor yang berpangkal di 0, 1, 0 dan berujung di x, y, z. Berarti dia vektor x min 0, y min 1, z min 0. Dia tegak lurus dengan si gradien f. Berarti dot produknya sama dengan 0. Jadi persamaan bidangnya satu kali x min 0, x ditambah 2 kali y min 1 ditambah 0 kali z min 0. Tambah 0 sama dengan 0. Jadi x tambah 2y sama dengan 2. Ini persamaan bidang terhadap permukaan yang diberikan di soal di titik 0,1,0. Ya. Oke, begitu dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan sambung lagi. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.